podcast Geohot News. Nah, di sini kita bakalan ngobrolin hal-hal yang kelihatannya simpel banget, tapi ternyata masih ada hubungannya sama geografi. Ya nih, topik yang bakal kita bahas ya pada podcast kali ini itu kenapa budaya tiap negara itu bisa berbeda-beda. Kita bahas sambil santai nih ya, ngangkat-ngangkat bersama. Siapa tahu nih kamu tuh ngerti kenapa orang Jerman itu bisa lebih kalem sedangkan Indonesia itu bawel banget. Nah, jadi langsung aja ya. Di sini kita ada kedatangan 3 tamu spesial, guys. Nah, yang pertama ada saudari Naila. Halo semuanya. Lalu ada saudari Desti. Halo Sobat Hot. Dan gak ketinggalan ada kakak kita Tita. Halo Sobat Geo. Ini nih kayak kami bakalan nyeleneh gitu kayaknya. Ya mesti boleh pada nih, yang penting harus cair. Penasaran? Check it out. Oke nih Sobat Geohot News, aku mau nanya nih dulu ya. Kenapa sih budaya orang tuh bisa beda-beda banget? Apakah itu berdasarkan lokasi doang kah? Ya sebenarnya ya letak geografis dan astronomis itu mempengaruhi karakteristik masyarakatnya. Nah kalau kita lihat kan di Indonesia itu dia cenderung tropis, lebih panas ya, dan juga lembab. Dan pastinya masyarakatnya itu sering keluar, lebih aktif, banyak berinteraksi dengan banyak orang, dan pasti kita tengok lebih bawel lah ya. Iya sih. Nah, beda kayak negara di Finlandia atau Rusia karena cuaca mereka di sana yang ekstrim, jadi mereka seringnya di dalam ruangan, maka terbentuklah jiwa yang introvert atau yang orang yang suka di dalam rumah gitu loh teman-teman. Terus mereka jadinya tipikal orang yang tidak suka berbasa-basi. Sementara nih kalau kita ya, orang yang baru itu langsung nanya ke kita kayak kapan nikah, kerjanya di mana. Budaya Indonesia kali ya. Itu budaya apa sih, budaya kita banget, bahwa itu belum kenal udah akrab gitu loh. Aduh. Itu Indonesia. Nah, aku tuh kan pernah nengok TikTok orang Swiss. Terus isi komennya gini, sepi banget ya, sunyi, kayak hati harus tinggal bos. Siapa tuh ya? Aduh, iya lagi. Tapi ya kalau dilihat-lihat orang seperti mereka itu memang nggak terbiasa untuk banyak berinteraksi di luar. Mereka memang nggak cenderung banyak berkomunikasi dengan orang luar. Bukan sombong, tapi kebanyakan dari mereka itu menghargai namanya privacy. Nah, tapi sedangkan kalau di Indonesia ya kita lihat nih, baru duduk aja bentar di warung miso, warung ayam, udah tahu gitu gosip-gosip tangga sebelah gimana. Gak menjaga privacy banget ya. Terus tuh endingnya pasti bilang nih, sini dulu, curhat. Oke nih ya, kalau kita lihat dari sisi geografinya, apalagi nih anak Unimed nih ya, udah pakai parameter, apalagi pendidikan geografi. Beneran segitu ya pengaruhnya? Bener banget, contohnya tuh ada negara-negara yang di garis khatulistiwa nih, kayak misalnya negara Indonesia, Brazil, Kenya, mereka itu panasnya sepanjang tahun. Jadi kegiatan di luar ruangannya itu banyak. Jadi adalah yang namanya kegiatan komunal, kayak misalnya gotong royong, pesta kampung juga, dan bahkan duduk-duduk di depan rumah itu jadi Kayak gosip ya berarti? Iya, gosipnya itu kadang yang dari gosip tetangga sampai gosip negara atau politik negara itu dibahas sama orang Indonesia itu. Iya lagi. Relate kali ya kita ini ya, relate kali ya. Tapi kalau dibanding ya sama negara subtropis, nah berbanding balik nih, contohnya kayak Jepang, Kanada, Finlandia, kan itu musim dinginnya lebih panjang, nah otomatis kayak kegiatan di luar rumah itu lebih sedikit ya, lebih minim. Jadi kegiatannya tuh lebih sering dalam rumah. Jadi mereka tuh fokusnya kayak cuma sama keluarga, teman dekat, dan individualismenya tinggi. Tapi bukan berarti salah satu lebih bagus ya? Oh enggak. Karena ya pastinya ada kelebihan lah ya masing-masing. Kayak misalnya negara tropis, jadi orang-orangnya terlebih hangat, lebih terbuka. Kalau misalnya subtropis, dia orang-orangnya lebih ya menghargai privasi lah, ruang untuk pribadi. Makanya kita tuh jangan insecure. Orang Indonesia bawel itu bukan karena air, tapi karena panas di luar itu kita selama 12 jam. Coba aja kalau kalian itu di dalam suhu yang 35 derajat, pasti kalian tuh kepanasan. Pasti maunya ngomong aja, nyerocos aja. Makanya bukan aib itu sebenarnya. Yang bawaan ya, setiap kita. Jadi kalau ditanya cerewet-cerewet gitu berarti memang karena letak geografisnya. Iya. Apalagi di Medan ini. Iya, lumayan. Malam pun juga panas ya. Oh, kan? my. Bawahnya kayak nyerocos terus. Jadi jangan disalahkan kitanya ya kan. Emang iklimnya gitu. Oke nih ya, aku nih penasaran sebenarnya, apalagi banyak di TikTok ya.
mengenai Greenland sama Iceland. Kalau kita lihat ya, kalau Greenland, kalau kata di green itu berarti hijau dong, Hijau ya kan ya. pasti ya. Rumput ya pasti. Rumput ya pasti. Tapi kita kalau lihatnya es semua. Sedangkan Iceland kalau diterjemahkan ice berarti es dong, tapi malah dia hijau semua. Kenapa bisa gitu ya? Kebalik gitu. Apakah ada cerita nggak ya? Ada yang tahu nggak nih sobat-sobat? Oke. Fun fact nih, fun fact. Greenland itu dikasih nama sama penjelajah Viking. Namanya Erik the Red. Nah, beliau ini mendoktrin orang agar mau pindah ke Greenland. Biar padahal kan di sana penuh dengan salju ya. Iya. Biar orang mau pindah ke sana gitu. Sedangkan Iceland itu ice kan? Kalau kita dengar namanya ice gitu. Iya. Padahal di sana itu dipenuhi dengan rumput atau kayak pepohonan itu yang hijau-hijau lah. Kenapa dinamain sebaliknya? Kayak orang itu kan jadi bertukar peran gitu ya kan? Karena biar nggak ada orang yang mau ke sana. Gitu. Sebenarnya ini kayak taktik gitu loh, cerita zaman dulu. Bukan sesuai dengan kondisi tempatnya. Oh, gitu itulah loh, kenapa teman-teman. namanya Greenland Iceland ya. Nah, iya gitu. Ternyata semua Iya, betul ya. Iya, sebenarnya kayak mereka tuh bertukar peran gitu. Lumayan bikin mind blowing Iya. ya guys. Sedangkan kalau Indonesia itu kan panas ya, tapi panasnya itu banyak sebutan, ada lemos, masalahnya ngap-ngapan, suhu, sampai kayak masuk kulkas aja gitu rasanya. Sampai masuk kulkas ya tuh. Biar dingin. Jadi semua itu balik ke lokasi, cuaca, dan geografi. Ya kalau ini bisa dibilang gitu ya, karena ya sebenarnya apa yang ada di bumi ini itu semuanya nge-frame dari awal tuh sesuai dengan karakternya. Kayak misalnya akses cuaca, akses ke laut, pegunungan, itu semuanya sama, kayak nge-shape-nya sama dengan kehidupan, mulai dari kegiatan masyarakatnya, budayanya, sampai ke makanan juga. Makanya teman-teman, kita jangan heran ya kalau orang Norwegia itu sarapannya oatmeal kayak roti gitu. Sedangkan kita yang orang Indonesia ini apa coba sarapannya pagi-pagi? Nasi padang. Nasi padang. Nasi padang tuh udah bukan sarapan lagi untuk kita, itu udah kayak konsep, udah kayak itulah memang kita nasi padang Biar kenyang gitu ya. Bukan Tanpa banget. nasi nggak kenyang. Iya. Nggak ada sarapan sih menurut kalau kita yang nasi utamanya. Nasi. Kita udah sampai di endnya nih ya. Terima kasih bagi cewek-cewek cantik ketiganya ini, dari Vita, Desti, dan Naila. Nah, dari podcast kita kali ini tuh kita dapat menyimpulkan bahwa budaya itu bukan hanya dari sejarah dan adatnya ya, tapi dari posisi negara yang ada di bumi kita ini juga. Posisi geografis. Ya, dan jangan lupa nih, kita tinggal di wilayah yang beriklim tropis. Jadi kalau kamu pembawanya heboh, terus sukanya banyak orang nggak terkenal, itu bukan lebay guys, itu namanya warisan geografi. Keren. Warisan banget, cuy. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya. Dan kamu jangan nanyain kapan nikah lagi ya, kecuali kamu mau bayar gedungnya. Sampai jumpa di Geo Hot News selanjutnya. Dadah.